不见之感受我的痛，让你们毁灭。没能保护好你，不要难过。朕觉醒了。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-139. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hao Chen bersama dengan CR dan juga Wang Yuan bertarung melawan kakeknya Ying-Er, yang singkatnya pertarungan itu pada akhirnya dihentikan dengan kakeknya Ying-Er menjelaskan kepada Hao Chen dan juga lainnya bahwasanya sekarang Ying-Er sedang mencoba untuk menghilangkan kutukan yang berada di pohon ajaib mereka. Dengan kemarin jiwanya Ying-Er masuk ke dalam dunia kutukan, Hao Chen bersama dengan CR dan juga Wang Yuan menerima untuk membantu Ying-Er karena mereka bertiga telah memiliki kekuatan dari perwakilan dewa, dan singkatnya mereka pun masuk ke dalam dunia kutukan tersebut, yang di sana juga ternyata Hanyu bersama dengan Sima Shan dan juga Lin Xin juga ikut masuk ke dalam dunia kutukan karena jiwanya mereka juga terhubung dengan jiwanya Hao Chen. Dan di sana mereka pun bertemu dengan Ying-Er yang sekarang telah berada di level ke-7 melawan para pasukan monster yang berada di dunia kutukan tersebut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Ying-Er yang sekarang berhadapan dengan sosok raksasa berwarna hijau, yang di sini Ying-Er tak mengetahui apakah makhluk itu termasuk kutukan ataupun tidak, tetapi makhluk raksasa itu langsung menyerang Ying-Er dengan melemparkan meteor ke arah dari Ying-Er. Ying-Er dengan segera mencoba untuk menghindari meteor tersebut, tetapi ia terlambat. Namun untungnya di saat itu adanya serangan api dari Lin Xin menghentikan serangan meteor, membuat Ying-Er aman. Yang setelah itu juga Hao Chen bersama dengan lainnya memberikan bantuan dengan mereka juga menyerang raksasa tersebut. Yang setelah itu pun Hao Chen bersama dengan lainnya muncul di hadapan Ying-Er, membuat Ying-Er menjadi sangat kaget bagaimana bisa mereka berada di tempat kutukan ini. Hao Chen bersama lainnya mengatakan bahwasanya mereka akan membantu Ying-Er untuk menghadapi kutukan ini. Li Xin bersama dengan Hanyu dan juga Sima Shan yang tidak mengetahui situasi yang terjadi kepada Ying-Er, tetapi di sini mereka juga akan membantu Ying-Er. Ying-Er yang melihat mereka pun sangat senang dan ia langsung memeluk Wang Yuan sebagai bentuk rasa rindunya kepada mereka semua. Setelah itu pun Hao Chen bersama dengan lainnya bersiap-siap untuk melakukan pertempuran, yang di sini juga mereka merasa senang karena ini merupakan pertama kalinya sejak mereka berpisah tidak pernah bertarung bersama. Dan Hao Chen pun langsung melepaskan rantai jiwa, dan setelah itu mereka semua pun maju berhadapan melawan raksasa hijau tersebut. 不过如此。恩火雨，紫雷凝体，爆流星锤。 Mereka pun satu persatu mulai melakukan penyerangan kepada makhluk hijau tersebut, yang dengan mereka masing-masing menggunakan kekuatan mereka. Yang dalam pertarungan itu Sima Shan mendapatkan perhatian yang cukup besar karena Sima Shan telah mengalami peningkatan kekuatan yang cukup signifikan, yaitu dengan Sima Shan mengeluarkan kekuatan guntur ungunya dengan menggunakan palu bulatnya yang dapat memberikan serangan fatal kepada makhluk hijau itu. Yang di sini Hao Chen menyadari kalau Sima Shan kemungkinan besar telah menguasai teknik dari Dewa Roh Guntur Ungu. Mereka juga tak menyangka kalau Sima Shan akan bisa meningkatkan kekuatannya sejauh ini. Tetapi sayangnya makhluk raksasa hijau masih belum mereka kalahkan karena kulit yang dilapisi oleh tubuh dari makhluk hijau ini yang sangat keras membuat serangan mereka tak memberikan dampak kepada makhluk hijau itu. Apalagi makhluk hijau itu semakin meningkatkan kekuatannya dengan wujudnya yang semakin besar. Sima Shan pun dengan segera menggunakan teknik dari
dari tinju fajrannya untuk menghentikan serangan dari makhluk hijau tersebut, tetapi serangan dari makhluk hijau itu sangat kuat membuat tinju fajar Shimashan dapat dibatalkan oleh makhluk hijau itu, yang dengan segera Lin Xin membantu Shimashan menggunakan kekuatan api Phoenix Yantian, tetapi tetap saja tak berhasil untuk menghentikan makhluk hijau. Yang lainnya pun juga dengan segera berkontribusi menghadapi makhluk hijau tersebut dengan mereka masing-masing mengeluarkan kekuatan mereka. Sampai pada akhirnya Hanyu menggunakan teknik dari kurungan penjara cahaya membuat makhluk hijau itu terkurung di dalam sana. Yang selanjutnya giliran dari trio kekuatan dewa, yaitu Wang Yuan menggunakan kekuatan dari dewa roh raksasa, Hao Chen menggunakan kekuatan dewi cahaya, sedangkan Cheer menggunakan kekuatan dari dewa maut. 灵神， 死神神将， 怎么回事？这么多！ Yang seketika pun membuat makhluk hijau itu menjadi sangat kaget karena mereka bertiga memiliki kekuatan dewa. Tetapi makhluk raksasa itu masih belum menyerah. Dengan di sini ia mencoba untuk menghentikan serangan Hao Chen dengan menggunakan teknik bola-bola meteor ke arah dari serangan mereka bertiga. Ying Er pun langsung mengambil tindakan. Dengan di sini Ying Er bersama dengan hewan serigalanya yang ternyata itu merupakan Megdul alias babinya Ying Er. Yang di sini Ying Er melakukan peningkatan kekuatan dan setelah itu menyerang si makhluk hijau tersebut yang pada akhirnya dapat menjatuhkan makhluk hijau tersebut. Ying Er pun mengancam kepada makhluk hijau itu untuk menyerah karena sekarang mereka telah berada di kepungan mereka, dan juga Ying Er menyebut makhluk hijau ini dengan sebutan sebagai kutukan. Tetapi makhluk hijau itu langsung membenarkan kalau dirinya bukanlah kutukan, melainkan ia merupakan wali dari kekuatan dewa binatang. Mendengar hal itu membuat Ying Er pun sadar bahwasanya selama ini dirinya telah salah menargetkan musuh. Ia pikir makhluk ini merupakan kutukan, ternyata malah perwakilan dari dewa binatang. Singkatnya, perwakilan dari dewa binatang itu pun mengantarkan mereka semua pergi ke tempat dari kolam suci, yang ternyata kutukan yang sedang dicari oleh mereka berada di dalam kolam suci ini. Tetapi perwakilan dari dewa binatang mengatakan bahwasannya orang yang bisa memasuki kolam suci ini hanyalah Ying Er saja. Hao Chen bersama dengan Wang Yuan dan juga Cheer bertanya apakah mereka bertiga tidak bisa ikut masuk karena di sini mereka telah memiliki kekuatan dewa, tetapi sang perwakilan dari dewa binatang melarangnya karena untuk bisa memasuki kolam suci merupakan orang yang harus terpilih oleh sang dewa binatang, dan di sini sang dewa binatang hanya memperbolehkan kepada Ying Er untuk memasuki kolam suci, dan juga untuk bisa menghilangkan kutukan ini bayaran kemungkinan yang harus dibayar oleh Ying Er adalah mengorbankan jiwanya. Mendengar hal tersebut membuat Wang Yuan tak terima dan langsung ingin mengajak kepada Ying Er untuk membatalkan misi ini. Tidak hanya Wang Yuan, Hao Chen bersama dengan lainnya juga melarang kepada Ying Er karena mereka tak ingin Ying Er mengalami sesuatu hal yang dapat membahayakan nyawanya Ying Er. Dan di sini Hao Chen menyarankan untuk mencari jalan lain untuk bisa menghilangkan kutukan ini. Tetapi Ying Er tak setuju dengan hal tersebut karena pada situasi sekarang Istana Jiwa sudah tidak bisa lagi untuk mencari jalan lain menyelamatkan para penghuni dari Istana Jiwa, termasuk dengan kakeknya Ying Er, karena mereka semua sekarang berada di bawah pengaruh kutukan. Jika tak segera dihilangkan, maka nasib dari seluruh penduduk dari Istana Jiwa maka kemungkinan besar akan berakhir dengan tragis. Jadi di sini Ying Er memutuskan untuk tetap masuk ke dalam kolam suci tersebut dan meminta kepada Hao Chen jika dirinya berada dalam bahaya, maka Hao Chen mungkin bisa menyelamatkannya dengan menggunakan rantai jiwa yang terhubung dengan Hao Chen. Ying Er pun masuk ke dalam kolam suci tersebut. Yang setelah Ying Er masuk ke dalam sana, Ying Er seketika mendapatkan serangan-serangan dari kutukan itu. Yang di sini serangan itu membuat Ying Er merasa kesakitan, dan juga Ying Er mendapatkan ingatan-ingatan dari sosok binatang yang telah dipanggil dan mengalami kematian. Dan Ying Er merasakan rasa sakit seperti para binatang tersebut. Dan di sini Ying Er menduga kalau kemungkinan besar kutukan yang berada di tempat ini merupakan kutukan dari para binatang-binatang yang telah dipanggil oleh mereka dan tewas dalam pertempuran
pertempuran, yang kemungkinan rasa sakit inilah yang mengakibatkan kutukan ini. Ying-Er mendapatkan serangan kutukan tersebut bertubi-tubi sampai membuat Ying-Er kesakitan dan hampir tak tersadarkan diri. Sedangkan untuk Hao Chen bersama lainnya, mereka masih menunggu di luar dan mulai merasa khawatir karena Ying-Er yang masih belum keluar. Kembali kepada Ying-Er yang tak lama kemudian tiba-tiba saja Ying-Er bertemu dengan sosok dari kutukan itu yang mengatakan kalau ia ingin memakan seluruh jiwanya Ying-Er. Makhluk itu dengan menakutkan mengatakan kalau ia akan memberikan seluruh pelajaran kepada Ying-Er sebagai bentuk balas dendam yang telah dialami oleh para binatang seperti mereka yang telah dikorbankan dalam pertempuran besar. 感受我的痛，让你们毁灭。 没能保护好你。 Di saat makhluk kutukan itu berada di dekatnya Ying-Er, tiba-tiba saja Ying-Er bersama dengan makhluk kutukan itu melihat POV dari para binatang yang telah terkorbankan dalam pertarungan besar. Yang di sana ternyata para binatang itu sebenarnya mereka ingin mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan tuan mereka. Yang setiap para binatang perang, mereka ternyata tak memiliki niatan untuk melukai tuan mereka. Yang setelah Ying-Er merasakan hal tersebut, Ying-Er pun bertanya kepada makhluk kutukan, mengapa di hatimu justru memikirkan untuk melindungi tuannya? Ying-Er pun sadar bahwasanya makhluk kutukan ini tuh bukan benci kepada mereka, tetapi merasa tak suka karena salam perpisahan mereka adalah kematian tanpa adanya perpisahan yang layak, seperti mengucapkan terima kasih dan juga salam perpisahan. Karena di tempat pertempuran sendiri mereka tidak sempat untuk melakukan ucapan perpisahan karena harus menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Yang di sana juga Ying-Er memberikan pelukan kepada makhluk kutukan tersebut dan juga mengucapkan terima kasih kepada para makhluk binatang atas perjuangan mereka, yang seketika pun membuat makhluk kutukan itu menjadi lebih tenang. Dan setelah itu tiba-tiba saja makhluk kutukan itu menghilang dan seketika juga Ying-Er berpindah tempat di sebuah alam kekosongan, yang makhluk kutukan sebelumnya berubah menjadi sebuah jiwa yang disebut dengan jiwa semua binatang, yang tanpa jiwa semua binatang itu bersikap ramah kepada Ying-Er. Dan tak lama kemudian Ying-Er pun bertemu dengan sang dewa binatang, yang di sini sang dewa binatang menjelaskan situasi yang terjadi, bahwasanya makhluk kutukan itu sebenarnya bukanlah kutukan, melainkan sebuah ikatan yang telah hancur akibat dari pemilik dan juga binatang yang tak terima karena mereka yang telah berpisah. Ikatan itu menimbulkan energi korosi pada tubuh dari pemiliknya yang mengakibatkan pemiliknya seolah-olah mendapatkan kutukan seperti sebelumnya. Dan karena sekarang Ying-Er telah mengetahui bahwasanya kutukan binatang itu ternyata bukanlah kutukan melainkan sikap yang tak terima antara sang pemilik dan juga binatang yang mereka berdua saling tak terima untuk berpisah. Dan hal itu membuat sang dewa binatang menganggap bahwasanya Ying-Er sekarang telah lolos pada ujiannya, dan lalu pun Ying-Er mendapatkan kekuatan warisan dari sang dewa binatang tersebut yang membuat peningkatan kepada Ying-Er, yang kekuatan ini seperti dengan Hao Chen, Chai-Er dan juga Wang Yuan. 神眷觉醒，当之无愧的兽神神力，净化所有诅咒。那是完成你们最后的告别。 Dan kemudian pun Ying-Er kembali ke dunia nyata, yang setelah itu juga Ying-Er membantu sang pemilik binatang dan juga para jiwa binatang yang masih belum mengucapkan perpisahan kepada satu sama lain untuk diberikan kesempatan memberikan ucapan perpisahan. Yang setelah itu pun orang-orang yang berada di tempat dari istana jiwa, mereka bertemu dengan para jiwa binatang mereka, yang di sana pun para binatang tersebut memberikan ucapan perpisahan dengan mereka memberikan bentuk rasa cinta mereka kepada tuan mereka. Dan setelah para jiwa binatang lakukan perpisahan itu, mereka semua satu persatu mulai menghilang meninggalkan tuan mereka, yang juga seketika membuat kutukan kepada orang-orang yang sebelumnya mengalami kutukan. Kini kutukan itu telah menghilang, membuat wajah mereka kembali normal. Dan setelah itu pun Hao Chen bersama dengan lainnya juga telah keluar dari dunia kutukan, yang di sini kakeknya Ying-Er menjadi kaget kok orangnya tiba-tiba saja tambah banyak, padahal sebelumnya hanya 3 orang saja, yaitu Hao Chen, Chai-Er dan juga Wang Yuan. Tetapi kini adanya Han Yu, Lin Xin dan juga Sima Shan, karena memang sebelumnya mereka masuk dengan cara yang tak terduga, yang membuat kakeknya Ying-Er tak mengetahui hal ini. Tetapi hal ini juga menjadi masalah lain cuy, karena ternyata di tempat dari kuil pemulihan ataupun tempatnya dari Sima Shan, sekarang orang-orang telah melaporkan atas kehilangannya Sima Shan, yang karena Sima Shan tiba-tiba saja menghilang bersama dengan Han Yu dan juga Lin Xin, yang di sini penelitian
ketua istana penyembuh menjadi sangat kaget atas hilangnya dari Shimashan ini karena sebenarnya istana pemulihan mereka masih membutuhkan Shimashan juga karena kekuatan Shimashan yang sangat dibutuhkan untuk melindungi kuil penyembuhan mereka. Yang dengan segera pun ketua kuil penyembuhan menyuruh kepada para anggotanya untuk segera mencari keberadaan Shimashan dan membawanya pulang. Waduh, sepertinya bakalan ada masalah lagi untuk Shimashan ini. Jadi paket komplit cuy, semua temannya Houchen sebelum bergabung ada masalah mereka masing-masing. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!